Oke, kembali lagi di Art Ketiga Banten TV. Kali ini kita masih dengan Pak Osep Mulyawan Karis. Ini beliau adalah ketua IPMI di Kabupaten Lebak. Kita masih punya beberapa materi yang harus dibahas nih Pak. Jadi buat motivasi buat teman-teman pemuda di Banten, khususnya untuk RP3 ini Pak, bagi mahasiswa kita atau generasi muda di Banten ini. Mungkin salah satunya tentang entrepreneur ya Pak ya, yang dibahas kali ini. Ini mungkin di video-video sebelumnya sempat dibahas nih Pak, untuk modal awal, terus sebesar apa Bapak membangun usaha ini. Nah, boleh nggak Pak diceritakan lagi di video ini? Yang memulai awalnya ya? Udah ya Pak. Iya. Ini mengulas saja sedikit ketika saya memulai usaha ini, ya tentu saja yang pertama kita harus berani mencoba, mulai mencoba. Ya memang sebagai pengusaha lokal, saya pribadi adalah salah satu pengusaha lokal yang memang merasakan himpitan kanan kiri dari investor asing ini yang luar biasa besar. Oh, apa itu Pak himpitannya? Himpitannya tentu yang pertama adalah modal. Ya memang bisa dibilang kita tentu ada beberapa potensi pengusaha atau potensi orang-orang yang bisa mengembangkan usahanya. Itu memang yang pertama terkendala itu adalah modal. Yang kedua adalah tergiurnya oleh godaan asing yang luar biasa. Seperti contoh, kita punya lahan, tapi kita tidak punya modal untuk garap. Datanglah orang asing itu, ayo kerjasama. Sehingga kita mau tidak mau tekan kontrak 10 tahun kerjasama dengan dia. Bergeser umur, misalkan kebetulan pada saat itu bisa orang tua kita pribadi tidak bisa menggarap dan mengelola. Tetapi generasi keduanya seperti anak yang masih kuliah, ternyata sudah lulus, dia punya ilmu manajemen, udah punya wawasan karena dia belajar diarahkan langsung. Misalnya seperti contoh, dia lulusan LP3I, ketika turun ke lapangan dia ngerti, wah Pak ini kita rugi nih kalau kerjasama, kita dapatnya kecil. Tapi dia harus nunggu 10 tahun sampai kontraknya habis, terikat. Nah ketika kontraknya sudah habis, lahannya sudah habis. Sehingga potensi-potensi yang harusnya yang disejahterakan keluarganya atau anaknya, ini yang disejahterakan adalah orang lain. Nah, itu kendala yang pertama. Ya, yang pertama yang dikendala itu adalah itu tadi modal. Yang kedua adalah kita kadang-kadang terkendala sulit mencoba mendorong. Oh yakin kita bisa, yakin kita, karena kan pada dewasa ini tekanan sebagai objek ini kayak semacam saya pribadi sebagai orang yang akan mulai usaha ini, tekanannya yang pertama adalah pasti tekanan kanan kiri, seperti apakah usaha ini akan berlangsung. Seperti contoh tekanan, misalkan kita membuka usaha hal kecil aja, misalkan kita mau membuka usaha makanan retail, ketika ada orang komplain ini nggak enak gitu kan, seolah-olah drop gitu kan. Padahal ketika ditawarkan ke orang lain, orang tersebut suka. Nah, kita jangan takut ketika kita memulai usaha, ketika ada orang mengatakan negatif, belum tentu itu ada market kita. Nah, bisa jadi market kita itu ada di orang lain. Jadi hal seperti itu. Seperti saya membuka usaha tambang ini pasir, saya kan tadi udah bilang ke Rizky, Pak, bisa dibilang market saya mah jarang lokal. Justru saya kebanyakan yang luar. Berarti kan market saya bukan lokal. Sama halnya seperti kawan-kawan, misal menjual produk, jangan pernah takut ketika kawan-kawan barang-barang tersebut atau yang kawan tawarkan kepada si A, si B, si C, si D tidak laku, berarti mungkin market kawan-kawan ada di X, Y, Z. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Makanya kenapa saya selalu, kalau saya memberi ke kawan-kawan termasuk pada tentang usaha, jangan pernah takut kalau kita kawan-kawan untuk mencoba. Yang pertama, yang utama adalah ketika kawan-kawan kuliah ini harusnya masa-masa pencarian jati diri bidang usaha. Kenapa saya bilang demikian? Karena market kawan-kawan ini lagi banyak-banyaknya, lagi nilai gengsinya juga bisa dibilang tidak akan menjadi sorotan. Modal 1 juta aja bisa dibilang, yang penting gimana caranya. Yang waktu saya lakukan waktu saya zaman kuliah, sampai saya tertarik pada usaha, yang saya hitung adalah bagaimana saya menghasilkan uang harian, bagaimana saya menghasilkan uang mingguan, bagaimana saya menghasilkan uang bulanan, bagaimana saya menghasilkan uang tahunan. Nah, bukan nunggu begini, tanggal berapa transferan? Tanggal berapa seperti
Kadang kalau seperti itu, saya pribadi pun dulu mengalami seperti itu. Cuman ya tuntutan yang mendorong saya untuk menciptakan kantong-kantong deposit kayak sebenarnya kantong-kantong deposit keuangan diri pribadi. Kalau kita tidak punya penghasilan harian, cobalah di mingguan. Misalkan produk yang kita tawarkan ini untuk mingguan, kita coba di situ di produk mingguan. Kan saya selalu bilang ini kami banyak potensi-potensi yang kita bisa kembangkan. E-commerce, iMers, itu kan orang-orang yang tertarik di dunia online kami arahkan belajar di iMers, belajar di sini ada marketplace tersendiri gitu kan. Saya yakin kawan-kawan mahasiswa lebih paham masalah tata cara dropshipper atau apa. Itu kan semacam dropshipper juga usaha yang tanpa modal. Usaha tanpa modal, misalnya kawan-kawan pengen suatu futsal, kita buka toko sendiri di online. Si kawan sistem saling silang tanpa mengeluarkan modal. Zaman sekarang asal ngerti gadget sebetulnya sangat dimudahkan. Iya, dari sales tertentu ya kita hanya tinggal pindahkan nama produk tertentu, misalkan dari Glory Futsal, tokonya di Tokopedia. Nanti ada kawan kita beli di Galeri Futsal, kita belinya misalkan di toko utamanya di sini. Kita beli di sini, klik dropshipper ganti nama toko kita. Yang di sini ngirim ke si pembeli itu pakai nama toko kita. Zaman sekarang ini tidak jarang orang yang menaksiskan produk. Artinya produk tertentu harus nama kita pribadi. Enggak, yang penting profit keuntungan gitu ya. Saya pribadi mengawali modal awal, bayangkan sama kawan-kawan sama mahasiswa BLP3I, saya mulai modal 9 juta dan sekarang saya sudah insya Allah bisa settle dan memiliki 3 alat berat. 3 alat berat, hampir 8 mesin penopang, memiliki 55 karyawan. Saya memulai itu di usia 19 tahun. Jadi artinya kawan-kawan jangan berhenti jangan pernah lelah mencoba. Artinya ketika gagal sekali, istilahnya ya sudah lah gitu kan, masih ada waktu coba lagi. Jadi kebanyakan orang itu mulai usaha itu di usia senja, yang di usia middle yang memang rentan stresnya lebih tinggi. Kalau anak mahasiswa ketika gagal usaha dia masih bisa have fun, masih bisa ketawa-ketawa, santai gitu kan. Nah makanya saya bilang usia muda itu manfaatkanlah untuk hal-hal yang untuk menopang masa depan kalian. Gitu. Banyak cara, ahlinya fotografi ya udah foto lu fokus. Iya gitu. Jadi hal kecil aja dulu gitu. Ada yang punya skillnya misalkan editor, ngedit, lanjutkan lah ngedit. Karena beberapa perusahaan, beberapa tempat itu butuh orang editor yang memang dia tidak butuh orang itu tetap. Jadi kita bisa bekerja juga sambil kuliah. Itu banyak betul. Gitu. Makanya saya bilang untuk zaman 4.0 ini bisa dibilang kesempatan kawan-kawan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari e-commerce ini ya cukup besar. Tidak harus kita mindsetnya gue pengen punya tambang, tapi kita tidak tahu cara mengelolanya juga salah juga. Gitu. Makanya yang paling utama di sini adalah peran kita mencoba dulu. Karena saya juga dulu ketika usaha juga memulai dari hal kecil dulu, gitu. Dari mulai yang bisa dibilang modal 9 juta, gitu terus, gitu kan. Jadi kalau orang memulai dari 9 juta mikirnya, malas gue disebutnya juga tukang pasir. Ya, itu dulu ketika awal mulai, sebutan buat saya adalah tukang pasir, tukang pasir. Apakah saya merasa drop? Tidak, karena apa? Saya merasa nyaman dengan sebutan itu, ya itu memang profesi saya. Ketika orang menjual bakso, tukang bakso ya sudah, itu emang menjual produk sendiri. Profesinya ya itu. Nah, ketika saya udah memulai usaha dan mulai berkembang usaha saya, memiliki alat berat satu, profesi saya berubah namanya pengusaha pasir. Gitu. Padahal sama, ketika saya memulai usaha yang modalnya 10 juta pun itu tetap sebetulnya harus disebut pengusaha, tetapi orang kan enggak menyebutkan hal-hal seperti itu seolah-olah si A belum layak disebut pengusaha. Gitu. Padahal ketika kalian memulai pun hanya misalkan jual misalkan baju jersey futsal pun ya kalian sebetulnya udah sukses mencapai sebutan pengusaha karena kalian sudah tertarik ke wirausaha. Ya, teman ini menarik ya. Mungkin Pak ada pertanyaan nih Pak. Ya. Dari PT POM sendiri panjangannya apa nih Pak? Mungkin banyak yang belum tahu. Ya, ini PT POM sendiri sebetulnya apa ya, sengaja dibuat kayak semacam reward pribadi karena dulu pengen punya usaha sendiri karena tergencet kanan kiri misalnya ini perusahaan Korea, ini perusahaan India, karena di sini sendiri juga banyak ada pengusaha India, Korea, misalnya pengusaha ini juga banyak gitu kan dari luar, gitu kan yang memang modalnya tidak terbatas, sehingga timbul sisi kedaerahan, kenarsisan sendiri. Ini PT POM sendiri, nama saya sendiri,
PT Osep Mulyawan gitu kan, Oh. Pasir Osep Mulyawan gitu. Pasir Osep POM gitu ya, PT POM gitu Nama Bapak sendiri ya? Iya, nama saya sendiri gitu. Iya. Jadi kalian juga kalau misalnya udah punya label sendiri misalkan kan, ya udah pakai nama sendiri aja tuh gitu. Jadi awal-awal jangan dulu. Ya gitu. Gitu. Iya, teman-teman ini menarik ya, banyak sekali sekarang pengusaha-pengusaha lokal ya yang berkembang, banyak juga ternyata pengusaha yang dari luar juga ya Pak ya, Iya, banyak. Indonesia ya, karena potensi Indonesia ini sangat Sangat. besar ya, apalagi di daerah Banten ini betul sedang banyak pengembangan dari usaha-usaha Pak, Iya. khususnya mungkin di Lebak sendiri sekarang berkembang ya Pak. Sangat ya? berkembang. Sangat berkembang. Jadi teman-teman yang mungkin di Lebak, yang di Pandeglang jangan kalah juga ya Pak ya. Iya. Jadi mahasiswa, jadi pengusaha, bisa juga jadi pekerja ya. Nah mungkin tipsnya apa nih Pak buat rekan-rekan kita mahasiswa atau yang muda, tipsnya supaya mereka lebih menata karir lagi. Tadi kalau bilang ada beberapa kantong-kantong deposit yang bisa untuk pribadi, berarti kan sudah bisa mandiri ya Pak dari muda. Nah gimana nih Pak tipsnya apa kira-kira? Ya pertama mungkin yang utama sebagai mahasiswa nilai gengsinya dihilangkan. Gengsi Karena modal utama sebagai pengusaha atau wirausahawan itu adalah nilai gengsi. Karena apa? Ya itu tadi, kalau sudah gengsi biasanya kita sudah tidak tertarik dengan profesi yang saya geluti ini sebagai pengusaha. Tentunya gengsi yang pertama adalah yang akan membelenggu kawan-kawan sebagai mahasiswa. Yang ketika udah gengsi, dia akan tidak berani memulai. Tidak Gengsi dulu, dia tidak akan berani memulai, gitu kan? Karena sudah ada kata, ketika Anda mengesampingkan gengsi, berarti Anda udah ada start awal memulai. Nah, ketika Anda memulai ini, yang paling berat adalah pijakan kaki pertama itu. Nah, ketika pijakan kaki pertama, langkah pertama ini dijalani, gitu kan? Entah kalian sebagai mahasiswa, entah kalian sebagai pelajar, gitu, entah kalian sebagai misalkan udah lulus kuliah, gitu kan, itulah pijakan awal yang paling berat. Karena ketika orang punya modal pun, kalau dia tidak berani berpijak ke langkah awal, atau dia itu sudah mengatakan gengsi, orang misalkan memulai usaha hanya untuk ngejar melihat usaha besar dulu, dia tidak akan pernah memulai. Dia tidak pernah. Ketika melihat lele di satu produk, dia bilang di otak dia melihatnya tambak lele yang besar. Padahal dia bisa kembangkan lele itu hanya dengan petakan-petakan kecil yang bisa di rumah, yang dengan modalnya 5 juta, 4 juta. Ya. Tidak ada yang salah, memang, karena memang orang itu melihat hasil akhir, bukan dari progres awal. Iya, makanya ketika jadi mahasiswa saya bilang, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah perbanyaklah gagal, gitu kan? Ya perbanyaklah, ya tapi ya jangan terlalu banyak juga, gitu kan? Ya artinya nanti dari kegagalan itu kalian akan tahu passion usaha kalian itu di mana. Banyak belajar di situ. Seperti saya pribadi juga banyak mencoba A, B dan C, tidak langsung saya langsung terjun ke sini, gitu kan? Tapi kan seperti contoh saya tadinya kontraktor, fokus mau kontraktor, tetapi malah saya lari passionnya malah ke tambang, gitu kan, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang yang menarik ketika di wirausaha ini, kita bisa mengenal seluruh kalangan tanpa ada sekat. Kadang kita ketemu pengusaha A, oh dia masih muda banget, gitu. Oh dia pengusaha C, dia udah berumur, udah senior. Nah itu artinya kalau sebagai kita sebagai pengusaha, perbanyaklah pergaulan tanpa sekat, gitu. Jadi kita bisa menimba ilmu dari orang yang lebih senior, orang yang lebih muda, akademisi. Ya itu tadi yang paling utama, kita hilangkan ego kita. Yang pertama hilangkan ego, dan yang kedua membangun relasi. Iya. Terus ya kalau usaha itu harus melangkah dulu. Nanti ketika ada kendala baru nanti bisa lebih banyak ilmunya. Biasanya kenapa saya tadi bilang perbanyak gagal? Dari kegagalan ini kita biasanya menemukan solusi. Menemukan solusi artinya ketika kita gagal pertama, oh ya harusnya gua tuh ngambil opsi A, gitu. Oh pas ketika gagal kedua, oh ya gua mau ambil opsi B. Misalkan 5 kali gagal dengan usaha yang sama, ketika gagal lagi ke seperti yang pertama, dia udah punya opsi. Oh, gue nggak ngambil langkah yang seperti kemarin nih, gue ngambil opsi yang sudah gue pikirin kayak kemarin, harusnya nggak gue ambil. Itu dari kegagalan. Ya seperti contoh misalnya kawan-kawan mahasiswa bikin produk makanan dengan cara makanannya enak. Gitu. Biasanya kan yang sekarang lagi booming itu mas kulineran. Biasanya anak mahasiswa ini pede karena memang tampilannya instagramable, gitu kan. Tapi dia lupa, gitu kan. Kawan-kawan market yang dijual dari satu produk misalkan makanan tersebut, misalkan bakso pedas, gitu kan, itu misalkan dia hanya memikirkan produk
visual. Produk visual itu hanya dipoto, keren, diposting, makasih, misalkan yang kebanyakan mana anak-anak zaman sekarang kan. Tapi dia melupakan rasa. Sehingga gimana caranya harusnya Instagramable masuk, tetapi ada rasa yang akan membuat si customer ini kangen terhadap masakan tersebut. Kebanyakan e-commerce yang produk-produk yang jual kuliner zaman sekarang kebanyakan Instagramable, jeda beberapa bulan tahun belum tingkat. Kenapa? Karena orang sudah memposting, sudah memfoto. Gitu. Jadi bukan seperti makanan zaman dulu yang dikemas karena memang ada rasa yang akan membuat orang itu kembali. Gitu. Itu tadi karena apa? Tidak konsistennya itu. Gitu. Oke, ini teman-teman banyak sekali yang didapat dari ini. Kita banyak belajar nih Pak. Terima kasih untuk hari ini kita banyak belajar tentang entrepreneur. Jadi sebenarnya Indonesia butuh entrepreneur Pak ya. Sangat butuh. Sangat butuh karena memang untuk membangun Banten, membangun Indonesia harus berapa persen pengusahanya. Kalau nggak salah 7% pengusaha baru Indonesia akan maju ya. Karena memang ini salah satunya mungkin dengan video ini kita bisa menumbuhkan Pak. Menumbuhkan dari generasi muda di Banten untuk bisa jadi pengusaha ya Pak. Nanti mungkin dengan Pak Osep akan dibantu untuk jadi pembina ya Pak ya. Siap. Jadi nanti dari HIPMI pun akan dibantu untuk monitoring ya Pak. Siap. Ketika misalkan teman-teman di Banten akan melakukan satu usaha. Mungkin sekian Pak dari kami dari LP3i khususnya. Terima kasih waktunya. Dan mungkin teman-teman sampai di sini video kita, sampai jumpa lagi.